Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Inna asdaqal hadiits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan mengkaji kitab Al-Ushul As-Sittah, 6 pokok agama karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Tapi ini majelis yang ke-11 dari pembahasan buku ini. Tapi kita masih berada di asal yang keempat tentang sifat-sifat para ulama, orang-orang yang berilmu. Dari ayat-ayat di surah Al-Baqarah yang diisyaratkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Ya, sudah kita baca sampai pada ayat yang ke-43 ya. Di situ ada beberapa sifat-sifat dari orang-orang yang berilmu. Pada firman-Nya, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi 'ahdi ufi bi 'ahdikum wa iyaya farhabun. Itu ayat yang ke-40. Padanya ada dua sifat ya. Jadi sifat orang-orang yang berilmu. Yang pertama, mereka menunaikan janji. Kemudian yang kedua, mereka punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperkuat dengan ayat yang lain, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh jangan takut pada Allah dari hamba-hambaku hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Kemudian sifat yang berikutnya diterangkan di ayat ke-41, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Di sini ada beberapa sifat lagi yang lain yang sudah diterangkan ya. Yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah dari kitab-kitab. Dan terkhusus umat Islam, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Nah, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Nah, ini sifat yang keempat ya. Sifat orang-orang yang berilmu, mereka tidak menjadikan agama ini, ayat-ayat Allah, untuk mencari dunia. Untuk mencari dunia. Wa iyaya fattaqun. Ini sifat yang lain lagi. Sudah berapa ini? 5 ya, yang kelima sekarang. Wa iyaya fattaqun. Yaitu mereka orang-orang yang punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diterangkannya apa itu arti makna takwa. Kemudian sifat yang berikutnya, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ini sifat yang keenam dari sifat mereka. Yaitu mereka tidak mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Ya. Dipisah ya antara hal yang benar dan hal yang batil. Dan itu dari sifat agama Islam. Nah,
Agama ini adalah agama yang jelas, jalan yang benar jelas, jalan yang salah juga jelas. Pada ayat setelahnya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ini 3 sifat lagi ya, dari sifat mereka. Dari orang-orang yang berilmu, mereka orang-orang yang menegakkan sholat, membayar zakat, dan mereka sholat berjamaah, ruku bersama orang-orang yang ruku. Tapi ini bagi laki-laki tentunya ya. Adapun bagi perempuan kan dimaklumi, sholat di rumahnya lebih utama daripada sholatnya di masjid. Nah, ini 9 sifat ya, dari sifat orang-orang yang berilmu. Berikutnya di ayat yang ke-44, kita lanjutkan dari sifat-sifat mereka. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ya. Kata Allah, apakah kalian memerintah manusia dengan kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian dan kalian membaca Alkitab? Maksudnya orang-orang Yahudi, Alkitab di sini Taurat ya. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Nah, di sini diterangkan sifat-sifat mereka yang lain. Dari sifat orang-orang yang berilmu, yaitu mereka orang-orang yang mengamalkan ilmu yang mereka telah pelajari. Karena dicela di sini ya, orang yang memerintah manusia dengan kebaikan sementara mereka lupa akan diri mereka. Jadi yang terpuji itu adalah orang yang beramal dengan ilmu yang dia telah pelajari. Nah, ini sifat yang ke-10. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Ya. Ini sifat yang lain lagi dari sifat orang-orang yang berilmu. Mereka adalah orang-orang yang berakal. Ya. Wa ma ya'qiluha illal alimun. Terangkan di ayat yang lain ya. Tidaklah ada yang memahami ayat-ayat Allah itu kecuali orang-orang yang berilmu. Kecuali orang-orang yang berilmu. Dengan ilmu yang mereka pelajari, itu akan mengantar mereka punya pikiran yang baik, ya, punya akal sehat, dan mereka bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian sifat yang berikutnya diterangkan di ayat ke-45, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan dengan kesabaran dan salat. Semuanya hal tersebut adalah hal yang benar-benar berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Ya. Dan di sini dari sifat yang lain lagi, sifat yang ke-12 dan sifat yang ke-13. Mereka ini dari orang-orang yang punya kesabaran. Ya. Orang yang punya kesabaran. Itu sifat orang-orang yang berilmu ya. Mereka punya kesabaran. Kemudian sifat yang ke-13, mereka adalah orang-orang yang punya sifat khusyuk. Ya. Ketenangan pada hati, lisan, dan amalan mereka. Nah, itu khusyuk ya. Dalam salat mereka dari orang-orang yang khusyuk. Ya. Mereka memahami apa yang dibaca. Nah, itu dari sifat orang-orang yang khusyuk. Dan ada jalan-jalan diterangkan dalam agama kita agar seorang bisa khusyuk dalam salatnya. Baik. Kemudian setelahnya diterangkan pada ayat yang ke-46, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
yaitu orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Rabb mereka dan sesungguhnya mereka akan kembali kepadanya. Nah, ini sifat yang ke-14 dari sifat orang-orang yang berilmu. Mereka adalah orang-orang yang yakin akan negeri akhirat, akan negeri akhirat, dan mereka yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dari 14 sifat ya, di antara sifat-sifat orang-orang yang berilmu. Kemudian ditutup ayat ini dengan panggilan kepada Bani Israel lagi. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku telah anugerahkan kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah mengutamakan kalian di atas alam semesta. Dulunya Bani Israel, sebelum datangnya umat Islam, mereka adalah umat yang paling utama di muka bumi ini. Karena setelah umat Islam, yang paling utama adalah Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam. Dan umat yang terbanyak setelah umat Islam yang menghuni surga, yang menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada ayat yang ke-48, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Dan takutlah kalian akan suatu hari, maksudnya hari kiamat ya, di mana seorang jiwa tidak bisa menebus jiwa yang lain sedikit pun. Dan pada hari kiamat itu syafaat tidak akan diterima. Ini ada pembahasan masalah syafaat ya. Dan juga tebusan tidak akan diambil, sementara mereka tidak akan ditolong. Ya, di sini maksudnya syafaat yang ternafikan dari orang-orang kafir ya. Mereka tidak diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak akan diterima tebusannya, serta mereka tidak akan ditolong. Ya, serta mereka tidak akan ditolong. Baik. Jadi dari beberapa sifat-sifat dari sifat-sifat orang-orang yang berilmu. Ya, kalau kita urai lagi dari sifat-sifat mereka, diterangkan dalam ayat-ayat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan pembatasan ya. Ini bukan pembatasan. Ya, ada ayat yang lain di surah Ali Imran ya. Ayat ke-7. Nah, dari sifat orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang kuat dalam ilmunya, yang rasih. Ya. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "War-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullu min 'indi rabbina." Dan orang-orang yang rasih dalam ilmu, yang kuat, yang kokoh, mereka berkata, kami beriman dengannya, seluruhnya dari sisi Rabb kami. Ya. Ini tentang masalah ayat-ayat yang mutasyabih ya, diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ada juga ayat yang lain di surah An-Nisa ayat 162, lakinnir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun yu'minuna bima unzila ilaik. Ya. Akan tapi orang-orang yang rasih dalam ilmu, yang kuat dalam ilmu di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Nah, jadi itu sifat orang-orang yang berilmu ya. Mereka tidak tergoyahkan dengan fitnah kehidupan. Ya.
Di masa ini kan banyak fitnah-fitnah ya. Ada syubhat, ada syahwat. Itu kan dua fitnah yang paling besar dari senjata syaitan dalam menyesatkan manusia. Ya. Syubhat itu perkara-perkara yang rancu dari kesyirikan misalnya atau bid'ah-bid'ah. Adapun syahwat misalnya pada perkara-perkara dunia. Ya, pada perkara-perkara dunia. Jadi kalau dia punya ilmu, dia tahu ilmu itu adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Nah, dia tidak terkecoh dengan kemewahan dunia ini. Ya, tidak terbuai dengan kehidupan dunia. Karena ilmu yang dia miliki itu lebih utama, lebih baik, lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Ini yang kita ingatkan kadang sebagian dari kita ya. Ya, kadang kalau lihat pekerjaan misalnya kan, ada pekerjaan yang lebih banyak hasilnya di sana misalnya. Tapi di sana tidak ada ilmu, tidak ada ta'lim. Ya. Kadang mereka berbondong-bondong ke situ. Terfitnah dengan apa? Dengan dunia itu. Dia korbankan agamanya demi mencari apa? Dunia. Bisa dipahami nih? Anggaplah contoh seperti pekerjaan di tambang. Ya. Banyak kan sekarang tambang ya. Ya. Di sini dulu dia tinggal belajar di sini. Ya, di tempatnya. Dia dengar orang pergi kerja di tambang, gajinya sekian juta per bulan, terlena dia. Ya. Padahal dia sudah belajar di sini, di tempatnya. Di tambang sana tidak ada taklim, tidak ada apa? Tidak ada pengajian. Ya. Nah, akhirnya lama kerja terus futur dia. Ini ada seperti itu ya. Ya. Dulunya orang-orang yang istiqomah. Sekarang memorinya itu statusnya ya, profilnya itu aneh-aneh sudah. Nah, ada musik, hal-hal yang diharamkan muncul. Karena sudah hilang ilmu yang dia pernah pelajari. Ya. Hilang ilmu yang dia pernah apa? Pelajari. Ya. Seorang ketika dia bersabar di atas kekurangan, tapi kalau dia belajar ada ilmu di situ, itu lebih utama daripada dia tinggal di atas kemewahan dunia tapi tidak ada ilmu. Tidak ada apa? Tidak ada ilmu. Dunia itu akan hilang. Ya. Adapun ilmu itu akan tetap. Yang kita amalkan, kita ajarkan itu lebih utama daripada dunia dan segala isinya. Dan tidak akan disamakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun? Apakah sama antara orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Ini pertanyaan tidak butuh dijawab. Ya. Karena tidak sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Maka jangan korbankan ilmu kita ya, agama kita, hanya gara-gara mencari apa? Dunia. Rezeki itu sudah dituliskan oleh Allah. Dimanapun dia tinggal, mau tinggal di sini, mau tinggal di tambang sana, sudah ada rezekinya. Ya. Dan seorang tidak akan meninggal sampai dia habiskan rezeki itu. Ya. Nah, rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Tinggal dicari saja. Pakai jalan yang halal. Walaupun sedikit kalau dia syukuri, itu kadang lebih berkah daripada gaji yang belasan juta per bulan tapi tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia jauh dari ilmu, jauh dari agama. Jauh dari agama. Dipahami itu ya? Baik. Ini diperbaiki ya dari prinsip kehidupan agar seorang itu bisa istiqomah.
Jangan sampai dia korbankan agamanya di umur yang sedikit ini hanya karena mencari apa? Mencari dunia. Ya. Tidak dilarang dia mencari dunia, tapi dunia itu diporsikan pada porsi jangan lupa saja. Akhirat yang lebih utama dicari. Itu diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dari sifat orang-orang yang mengejar negeri akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah siapkan untukmu dari negeri akhirat. Itu prinsip hidup kita, cari akhirat. Tapi jangan lupa bagian dari dunia. Dari dunia diporsikan pada porsi apa? Jangan lupa saja. Jadi kita kembali tadi ya dari sifat orang-orang yang berilmu. Mereka itu orang-orang yang kuat, yang kokoh, tidak terpengaruh dengan fitnah-fitnah. Ya, apakah itu fitnah syubhat atau fitnah apa? Syahwat. Kalau dia belajar baik-baik, dia akan kokoh. Dia akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Ya, Allah akan kuatkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Jelas ini ya? Baik. Kemudian dari sifat yang lain lagi, dari sifat orang-orang yang berilmu, ya, mereka itu orang-orang yang merahmati manusia, yang sangat sayang kepada umat. Nah, karena agama ini datang sebagai rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Ya. Bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi untuk alam semesta agama ini. Ini sifat orang-orang yang berilmu. Ya, kemudian kata beliau rahimahullah taala, jadi kelanjutan matanya. Baik, wa yaziduhu wuduhan ma sarahat bihi sunnatu fi hadzal kalam al-katsir al-bayyin al-wadih lil amil balid. Kemudian ditambah kejelasannya pada apa yang terang darinya sunnah, maksudnya hadis-hadis Nabi SAW ya, pada pembicaraan ini yang sangat banyak, yang jelas, yang terang untuk orang-orang awam yang susah berpikir, yang susah apa? Berpikir. Baik. Jadi beliau isyaratkan di sini ya, maksudnya ada hadis-hadis dalam masalah ini yang semakin menjelaskan sifat-sifat orang-orang yang berilmu itu. Ya. Nah, ada hadis misalnya dalam riwayat Imam Muslim kan yang sering kita dengarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya. Kata Nabi, siapa saja yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu dengannya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Itu sifat orang-orang yang berilmu. Mereka itu dari orang-orang yang senantiasa belajar, tidak terputus dari ilmu. Hadis yang lain lagi diterangkan dari ciri kebaikan yang Allah inginkan pada seorang hamba tatkala dia memahami agama ini. Tatkala dia memahami agama ini. Tapi diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Ya. Siapa saja yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka dia akan memahamkan padanya apa? Agama. Ini ciri kebaikan pada seorang. Ukuran kebaikan itu dilihat apakah orang itu paham agama atau tidak. Ya. Jadi kalau mengukur kebaikan pada seorang,
lihat dari sisi ilmunya begitu. Jangan lihat dari sisi hartanya, atau dia mungkin orang yang tampan, itu bukan ukuran kebaikan. Ya. Atau dia misalnya anaknya pejabat, ya, anak bangsawan, bukan itu dilihat. Dilihat pada ilmu. Dilihat pada apa? Pada ilmu. Itu ciri kebaikan. Kalau Allah ingin padanya kebaikan, akan dibuat paham agama. Ya, akan dibuat paham agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada hadis yang lain lagi diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari ya, tentang kisah 3 orang itu yang datang di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi 2 yang masuk di majelis, satunya apa? Dia berpaling dari majelis ilmu. Dari majelis ilmu tersebut. Ya. Yang satu itu dia maju ke depan. Dia dekat. Yang orang kedua itu dia malu-malu duduk di belakang. Ya. Orang ketiga dia malah pergi. Tidak mau hadir di majelis ilmu. Nah, setelah ta'lim Nabi bersabda. Ya, hadisnya panjang ya. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum anin nafaris thalatha, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang yang datang di majelis. Ya. Amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah. Adapun orang yang pertama dari mereka, dia bersegera mendekat kepada Allah, maka Allah akan dekatkan juga dia. Wa amal akhar fastahiya Allahu min. Ya. Adapun orang yang kedua, dia malu-malu duduk di belakang, maka Allah juga malu darinya. Ya. Adapun yang ketiga kata Nabi, wa amal akhar fa'arada Allahu an. Orang yang ketiga dia berpaling. Ya. Maka Allah juga berpaling darinya. Ya. Maka Allah juga berpaling darinya. Ini 3 kondisi manusia ya, dalam melihat majelis ilmu. Mereka itu punya kesegeraan dalam belajar, karena mereka tahu kapan mereka bersegera kepada ilmu, maka Allah juga akan menyegerakan kebaikan-kebaikan untuknya. Nah, berikutnya sifat yang lain lagi diterangkan dalam hadis. Ya, diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidah khairul laka min humrin na'am." Demi Allah, kata Nabi, benar-benar Allah memberi hidayah kepada seorang karena sebab kamu, maka itu lebih utama, lebih baik, lebih mulia daripada onta-onta merah. Ya, daripada onta-onta merah. Dulu itu kalau orang punya onta merah ya, di kalangan bangsa Arab, itu berarti dia itu orang yang paling kaya. Orang yang paling apa? Yang paling kaya. Kendaraan yang mewah. Ya. Kalau sekarang misalnya anggaplah ada orang punya kendaraan apa yang paling mewah yang dia miliki. Ya. Itu bisa terkalahkan semua. Itu bisa apa? Terkalahkan semuanya dengan sebab ada orang yang masuk, dia mengenal ta'lim, mengenal hidayah, mengenal ilmu karena sebab kita. Karena sebab apa? Kita. Hanya kan seperti ini tidak bisa dilihat ya dengan kasat mata misalnya. Ya. Terlihat nanti pada hari kiamat. Jelas ya? Baik. Jadi ilmu ini sudah diisyaratkan tadi ya. Itu lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Bisa mengalahkan orang yang punya kekayaan dari harta yang paling mahal di muka bumi ini. Dari sini bisa dipetik sifat orang-orang yang berilmu. Mereka itu orang-orang yang bersemangat
menunjuki kebaikan kepada manusia. Satu orang saja perhatikan, dapat hidayah karena kita, itu lebih utama, lebih baik, lebih mulia daripada orang yang punya harta yang paling mahal di muka bumi ini. Jelas ya? Baik. Ada hadis yang lain lagi dari riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini mirip dengan yang sebelum tadi ya. Menunjukkan akan semangat ya dalam menyampaikan ilmu. Satu ayat, satu hadis disampaikan, orang tersebut dapat hidayah, itu lebih utama daripada orang yang punya harta yang paling mahal di muka bumi ini. Jelas ya? Baik. Ya, segera sudah azan ya. Nanti insyaallah taala berikutnya kita sambung lagi dari materi asal yang keempat ini. Ya, terakhir majelisnya, jika ada kurang mohon dimaafkan. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.